Shalom. Selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV untuk mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mempersembahkan waktu yang ada ini kepada Tuhan. Berfirman buat kami, nyatakan kehendak-Mu, biarlah malam ini menjadi malam berkat hanya untuk-Mu dan untuk kemuliaan-Mu. Berfirman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan oleh Tuhan, kalau kita punya Alkitab, mari ambil Alkitab kita, siapkan juga catatan kita. Kami mendorong bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV untuk membiasakan diri setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar mencatatnya agar kita lebih mudah dapat mengulanginya kembali. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang kami akan sampaikan malam ini adalah firman Tuhan sebagai makanan rohani yang sehat. Maksud tujuan kita mempelajari topik malam ini adalah agar kita bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Firman Tuhan sebagai makanan rohani yang sehat. Itulah judul khotbah kita malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan apapun yang kita tidak urus tidak akan pernah jadi baik. Kita tidak akan pernah melihat pekerjaan kita baik kalau kita tidak mau mengurusnya. Kita tidak akan pernah melihat studi kita baik kalau kita tidak mau mengurusnya. Kita tidak akan pernah melihat pelayanan kita baik kalau kita tidak mau mengurusnya. Dan kita juga tidak akan pernah melihat rohani kita baik kalau kita tidak mau mengurusnya. Dalam bertuhan yang benar yang perlu kita ketahui, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nah, bagian Tuhan kita tidak perlu sanksi. Dia Tuhan yang sempurna dalam segala hal, termasuk dalam perkataannya. Kalau dia sudah berfirman, dia pasti melaksanakannya. Nah, yang penting adalah bagian kita. Nah, bagian kita, apa yang terjadi, itu berpulang kepada kita. Kalau kita bertanggung jawab, dan kita sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik untuk apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kami percaya kita orang yang paling berbahagia. Kita akan melihat janji Tuhan akan digenapkan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sebagai makanan rohani yang sehat. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan oleh Tuhan, waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, itu merupakan keputusan yang paling tepat yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita masih ada di dalam dunia, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita. Tidak ada kompas yang paling sempurna
untuk kita menjalani kehidupan ini kecuali firman Tuhan. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Nah, ada 5 hal yang kami mau bagikan malam hari ini. Bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan sehingga firman Tuhan berfungsi sebagai makanan rohani yang sehat untuk kehidupan kita. Yang pertama, kami mengajak kita buka Amsal pasal yang keempat, ayat 20 dan ayat 21. Mari kita buka Alkitab kita. Kalau kita punya Alkitab, bukalah Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Saya akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi yang pertama, bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan agar firman Tuhan itu menjadi makan rohani yang sehat buat kehidupan kita. Yang pertama, Alkitab mengajarkan dalam Amsal pasal yang keempat ayat 20 sampai ayat 22, kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tapi percaya atau tidak, rusaknya iman juga karena kita tidak memfilter, kita tidak memilah-milah untuk apa yang kita dengar dalam kehidupan ini. Oleh karena itu apa yang terjadi? Tidak ada pilihan. Kalau kita masih ada di dalam dunia ini, kita ingin bertumbuh secara sehat dalam hal rohani kita, kami mengajak supaya Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya tidak akan pernah kita rugi kalau meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan saya ingin katakan justru waktu engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau akan mendapatkan kekuatan, engkau akan mendapatkan penghiburan, dan engkau akan mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena itu kami ingin katakan, bukan masalah bisa atau tidak, tapi adalah prioritaskan. Kalau ini kita lakukan, kami percaya ada kemajuan yang terjadi dalam kehidupan kerohanian kita. Hari-hari ini kekristenan sedang mengalami dilema. Apa yang kami maksudkan dengan mengalami dilema? Ada orang berkata, Pak, mana lebih penting, jumlah atau kualitas? Kami ingin pastikan keduanya mesti bertumbuh bersama-sama. Ada orang mengejar jumlah, nggak peduli kualitas daripada jemaatnya. Itu juga salah. Kalau itu kita biarkan, nanti akhirnya jadi batu sandungan. Nah, kami ingin katakan, jadi yang benar adalah bertumbuh bersama-sama. Jumlahnya perlu, tapi kualitasnya juga perlu. Nah, untuk hal itu tidak ada pilihan lain. Kita harus mau mempelajari firman Tuhan dengan benar. Karena firman Tuhanlah makanan rohani yang sehat. Nah, bagaimana memperlakukan firman Tuhan supaya menjadi makan rohani yang sehat? Jelas-jelas Amsal pasal 4 ayat 20 sampai ayat 22 menjelaskan yang perlu kita lakukan. Kita harus mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mendorong bagi kita, bukan kalau sempat, tapi pertetapkan hati kita. Itu seharusnya jadi kebutuhan dalam hidup kita, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kalau itu kita lakukan dan kita prioritaskan, iman timbul daripada pendengaran akan firman Kristus.
Yang kedua, kami mengajak kita buka Yesaya 34 ayat yang ke-16. Buka Alkitabmu, Yesaya 34 ayat yang ke-16. Saya suka ayat ini. Dikatakan demikian. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satu pun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan, dan Roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Yang kedua, bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan agar berfungsi menjadi makanan rohani kita yang sehat. Alkitab katakan bukan hanya kita mendengar, tapi di sini dikatakan membacanya. Dikatakan carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Haleluya. Kami sering berkata orang mirip dengan bacaannya. Ya, orang mirip dengan bacaannya. Kami biasanya kalau kenalan sama orang, ya ingin bersaksi kepada orang tersebut supaya tidak kekunci, tidak ngelok gitu. Yang kami lihat pertama adalah korannya atau majalahnya. Nah, kalau majalahnya terubus, jangan ngomong otomotif dengan dia. Bicaralah ya tentang tanaman, pasti nyambung karena orang mirip dengan bacaannya. Nah, Alkitab katakan sesudah kita percaya pada Yesus, kalau kita ada di dalam dunia ini, tidak ada tuntunan yang paling sempurna kecuali firman Tuhan. Nah, kalau kita ingin sehat secara rohani, mari kita perlakukan firman Tuhan bukan hanya mendengar, tapi juga membacanya. Ya, Alkitab katakan kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Banyak sekali orang sekarang tersesat, mudah dibelokkan pengharapannya. Bayangkan ada orang yang percaya katanya bulan September Tuhan Yesus mau datang. Bohong besar. Kalau ada yang memberitahukan kepadamu tentang isu itu, tutup kupingmu. Itu tidak betul. Karena tidak ada yang bisa memastikannya. Alkitab tidak pernah menulisnya. Nah, kenapa banyak orang Kristen mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang salah itu, yang sesat itu, yang tidak betul itu, yang tidak alkitabiah itu? Jawabannya sederhana saja, kita dangkal dalam firman. Oleh karena itu ambil keputusan sekarang supaya kita sehat rohaninya, bagus, bertumbuh. Kami ingin katakan, dengarkan firman Tuhan secara rutin. Dan yang kedua, yang Alkitab ajarkan, baca firman Tuhan secara teratur. Ya, kita baca firman Tuhan secara teratur. Disiplin melakukannya. Kami percaya kalau itu kita lakukan, kita adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa kami katakan kita orang yang paling berbahagia? Kita akan mengerti kehendak Tuhan, dan kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya, hidup kita boleh memuliakan dan meninggikan akan nama Tuhan. Haleluya. Nah, yang ketiga. Buka Alkitabmu, kita buka Kisah Rasul 17 ayat 11. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11. Ini ayat bagus sekali. Kami ingin kita mendengarnya. Saya akan membacanya. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian.
orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Luar biasa ayat ini. Jadi bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan supaya firman Tuhan itu jadi makanan rohani yang sehat bagi kita yang sudah percaya pada Yesus. Yang ketiga yang diajarkan dalam Kisah Rasul 17 ayat 11, kita harus mau mempelajari firman Tuhan. Kita harus mau mempelajari firman Tuhan. Kita sudah mendengar itu bagus, kita sudah membaca itu bagus, tapi Tuhan mau kita bukan hanya mendengar, membaca, tapi mempelajarinya. Karena dikatakan dengan jelas dalam Kisah Rasul 17 ayat 11 tadi, kalau kita menyimaknya dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Apa artinya melidiki kitab suci? Mempelajari dengan dalam. Ini penting. Banyak kali kita kenapa terombang ambing, tadi saya sudah katakan. Ya, kita dangkal dalam firman. Nah, Kisah Rasul 17 ayat 11 ini mengajak kita untuk mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Ada yang perlu kita betulkan dalam kehidupan berjemaat, dalam bergereja pada hari-hari ini. Pada umumnya, jemaat Tuhan pada hari-hari ini, kalau kita ajak untuk PA itu pendalaman Alkitab, banyak kali kita tidak mau. Kalau mulai khotbah agak berat sedikit, berbentuk pengajaran, banyak kali kita nggak suka. Contoh misalnya, ya, tema khotbah kita mengikut Yesus pikul salib begitu. Orang nggak suka. Ya, orang nggak suka. Tapi coba khotbahnya 3 langkah menjadi kaya. Kita suka itu. Mana mungkin 3 langkah menjadi kaya? Kalaupun bisa mencuri, merampok, menodong. Tetapi apa yang terjadi? Kita suka hal-hal yang kurang kebenarannya, rendah kebenarannya. Dan kami pastikan tidak ada jalan pintas dalam kekristenan. Karena kekristenan mempercayai proses. Ya. Dan itu Alkitabiah. Alkitab bilang pohon yang berbuah dikeratnya. Supaya apa? Supaya makin lebat lagi buahnya. Jadi kekristenan mempercayai proses. Alkitab bilang benih itu jatuh, mati, tumbuh berbuah. Tidak ada jalan pintas dalam kekristenan. Kita sangat prihatin pada hari-hari ini dalam gereja Tuhan, dalam kehidupan kekristenan. Bukan kita masuk mempengaruhi dunia, tapi dunia yang masuk. Bayangkan, dunia hidup dalam budaya instan. Semuanya serba instan, Sadar atau tidak, kita juga dalam kekristenan, ya, kita juga mau instan. Pengennya mau cepet. Doa maunya cepet, baca firman maunya cepet, ibadah maunya cepet. Tapi berkatnya banyak maunya. Nggak benar. Kami pastikan membuat mie instan aja nggak instan. Membuat mie instan aja tidak instan. Coba perhatikan. Pergi ke pabrik mie instan, tidak instan membuatnya. Membuat mie instan aja tidak instan. Ada prosesnya. Ada sesuatu yang perlu kita betulkan. Oleh karena itu tema ini jadi penting. Firman Tuhan sebagai makanan rohani yang sehat.
Perlu kita belajar firman Tuhan dengan benar. Di tengah-tengah sulitnya kita menemukan kebenaran pada hari-hari ini. Karena itu tangkap kebenaran ini, rendah hatilah. Kalau Tuhan menegur kita, bukan Tuhan benci kita. Alkitab bilang, orang yang kukasih, kutegur dan kuhajar. Yang kita takutkan dalam hidup ini, Tuhan diem dengan kita. Itu berbahaya. Tapi kalau dia masih ngomong, bicara, tegur, bahkan mungkin kita dipecut, itu tandanya dia cinta kita. Nah, jadi yang ketiga, yang Tuhan mau, firman Tuhan sebagai makanan rohani yang sehat buat kita. Bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan? Yang ketiga, belajarlah firman Tuhan. Belajarlah firman Tuhan. Belajarlah firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, tapi mempelajarinya. Tadi saya sudah katakan, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Untuk kita bisa mengerti, nggak ada pilihan. Kita mesti belajar. Ya, kita nggak mungkin bisa melakukan sesuatu dengan benar tanpa mengetahui dengan benar. Omong kosong kita bisa melakukan sesuatu dengan benar tanpa mengetahui dengan benar. Udah tahu dengan benar aja, seringkali melakukannya salah. Karena itu mari kita, anak-anak Tuhan, orang percaya gereja Tuhan, mari kita bangkit. Ya, mari kita bangkit. Kami ingin mendorong setiap kita supaya setiap kita mulai hari ini mencintai firman Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan saya kadang-kadang prihatin, udah lama jadi Kristen, tapi Alkitab aja nggak punya. Alkitab nggak punya. Tapi anehnya kalau mati punya Alkitab. Kadang-kadang kami nguburin orang mati juga. Sebelum orang mati dikuburkan ada acara tutup peti. Kami suka lihat di peti matinya ada Alkitab. Ya, dalam hati saya kalau lihat begitu, waktu hidupnya aja nggak mau baca, apalagi udah mati. Waktu hidupnya aja kerjanya terus main biliar. Kenapa kalau mati taruh Alkitab? Kenapa nggak taruh bola 9? Nah, kami mau tekankan buat kita, ini serius. Kita perlu mempelajari firman Tuhan. Kita nggak mungkin bisa melakukan sesuatu dengan benar tanpa mengetahui dengan benar. Tadi saya sudah katakan, udah tahu saja dengan benar, seringkali melakukannya salah. Apalagi tahunya samar-samar. Tidak heran pada akhirnya orang Kristen suka apa itu? Heboh begitu. Hebohnya maksudnya negatif. Orang bilang Yesus mau datang bulan September. Heboh dia. Dia jual rumahnya. Dia ikutin orang yang ngomong itu. Iya, saya ingin katakan sesat. Nggak betul. Yesus tidak datang bulan September. Haleluya. Karena tidak ada tanggalnya. Mungkin saudara bilang, kok Pak Ara berani bilang begitu? Iya, saya berani bilang. Karena Alkitab tidak menulis tanggal, minggu, bulan, dan tahunnya. Bisa saja dia besok datang. Ya, tidak ada tanggalnya, minggunya, bulannya. Nah, bagi orang Kristen yang percaya pada Yesus, kita nggak perlu takut kapanpun dia boleh datang. Kenapa, saudara? Karena kita udah percaya kepadanya. Dan kita tahu kalau dia datang, dia ingin menjemput kita. Karena dia ingin di mana dia ada, kita juga ada. Jadi itu bukan kabar buruk. Itu kabar yang bagus. Tapi yang mau saya tekankan, tidak ada tanggal, minggu, bulan, dan tahunnya. Jangan percaya rumor-rumor yang demikian. Malam ini, malam anugerah buat kita. Kalau kita bisa dengar firman Tuhan malam ini karena Tuhan mengasihi kita. Jadi, mari kita pelajari firman Tuhan. Kalau di gerejamu ada pendalaman Alkitab, pergilah. Kalau kau baca di rumah tidak mengerti, catatlah. Nanti waktu PA di gerejamu, tanyakan kepada pendetamu. Ya, tanyakan. Saya ingin tekankan, kalau spirit begitu ada, wah, saya percaya kekristenan rohnya teduh. Ya,
Kalau kita kaya akan firman, roh kita teduh. Dan kami percaya Tuhan mau supaya kita mengerjakan bagian kita. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia setia akan menggenapi janjinya bagi setiap kita. Nah, yang keempat, bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan supaya firman Tuhan menjadi makanan rohani kita. Saya mengajak kita lihat Mazmur 119 ayat yang ke-11. Buka Alkitab kita, saya akan membaca Mazmur 119 ayat yang ke-11. Saya percaya ayat ini udah sering kita dengar, tapi saya ingin mengulanginya supaya kita lebih dalam. 119 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yang keempat, bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan supaya firman Tuhan menjadi makanan rohani kita. Alkitab katakan yang keempat, sesudah kita mendengar, membaca, mempelajari firman yang kita sudah dengar itu, Alkitab katakan yang keempat, kita harus menyimpannya di dalam hati kita. Ada orang kan dengar sih dengar, masuk kiri keluar kanan begitu. Enggak. Tapi yang keempat, Alkitab ajarkan supaya firman itu kita simpan di dalam hati kita. Haleluya. Di sebelah kanan saya ini ada, di tangan saya ini ada botol, bukan botol ini, minuman di dalam gelas. Ya, minuman dalam gelas. Sekarang di dalam gelas ini ada air. Sekarang saya lempar ini air ke dinding. Pecah. Yang keluar apa? Pasti kita bilang, Pak Pendeta, yang keluar air. Ya, 100%. Kenapa air yang keluar? Karena di dalam gelas ini air. Sebagai pelayan Tuhan, kami ingin tekankan, kalau dalam hatimu engkau terus isi firman, kau simpan apa yang engkau dengar, kau simpan, ya, apa yang kau baca kau simpan, apa yang kau pelajari kau simpan, simpan dalam hati, bukan dibuang, disimpan. Ya, itu yang merubah hidup kita. Ya, waktu kita menghadapi masalah, waktu ada benturan, waktu kita dicaci orang, reaksi kita firman. Sehingga tidak heran kalau Alkitab katakan mengucap syukurlah senantiasa. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengucap syukur nggak ada firman? Ya, nggak ada firman. Oleh karena itu, luar biasa firman Tuhan yang mengajar kita malam ini. Sesudah kita mendengar, membaca, mempelajari, yang berikutnya simpan di dalam hati. Tadi saya sudah gambarkan, ini ada gelas yang isinya air. Sekarang saya lempar ke dinding. Ya, pecah, yang keluar air. Kenapa keluar air? Karena dalam gelas ini ada air. Kalau dalam hidupmu ada banyak firman, dipenuhi firman, waktu ada benturan, disenggol kiri kanan, ia mendapatkan tekanan, menghadapi berbagai hal, yang keluar apa? Firman. Ya, dan Tuhan mau. Setiap kita bukan hanya tahu kebenaran ini, tapi mengalaminya. Ini yang pada akhirnya yang membuat hidup kita berdampak. Sehingga tidak heran kalau gereja mula-mula pada akhirnya mampu membangun tatanan hidup baru. Ya. Tidak heran mereka mampu membangun tatanan hidup baru karena mereka bukan orang Farisi. Mereka mendengar, membaca, bukan hanya membaca, mempelajari, tapi menyimpannya. Itu penting. Ya. Banyak kali kita mempelajari firman Tuhan untuk menyerang orang lain. Iya. Atau kita dengar firman Tuhan itu untuk orang lain. Kalau kita dengar misalnya ada pendeta khotbah, nah langsung kita bilang, oh ini cocok ini untuk tante saya ini gitu. Ya.
Kenapa untuk orang lain? Untuk diri kita ambil. Alkitab bilang firman Tuhan itu cermin, lihat diri kita. Kalau kita mau begitu, kami percaya. Percaya atau tidak. Ya, kalau kita mengurus rohani kita akan mengalami kemajuan. Karena Tuhan berkata, ya, barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Kerjakan bagianmu. Nanti Tuhan akan membuka kebenaran yang lebih lagi. Sehingga saudara dan saya makin cinta pada Yesus. Waktu engkau mempelajari firman Tuhan, mata kita terbuka. Simpan firman itu. Ya. Nah, yang terakhir, yang kelima. Yakobus 1 ayat 22. Mari kita buka Alkitab kita. Yakobus 1 ayat yang ke-20. Ya, ayat yang ke-22 dan 23. Kita buka Alkitab kita, Yakobus 1 ayat 22 dan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi, memperlakukan firman Tuhan sehingga firman itu jadi makanan rohani. Yang kelima yang perlu kita lakukan, kita harus jadi pelaku firman. Ya, Alkitab bilang orang yang mendengar dan melakukan firman, dia akan kuat. Ya, berdampak langsung bagi kita yang melakukannya. Ya, kalau engkau ingin firman itu yang engkau dengar, kau baca, kau pelajari, yang kau simpan dalam hatimu itu, ia berdampak langsung buat kehidupan kita, bersegera, berlomba melakukannya. Kami percaya kalau kita mau melakukannya malam ini malam anugerah, malam ini malam pengampunan, malam ini malam pemulihan. Kalau kau ditegurnya, bertobat malam ini. Dan kami percaya itu tandanya Tuhan sayang kita. Kalau kita udah terlalu jauh disesatkan oleh berbagai ajaran dan dunia ini, kita ditarik jauh, malam ini kembali pada jalan yang benar. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus berkata, ya, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Kami ingin katakan, tidak ada kata terlambat. Lebih baik memulai daripada sama sekali tidak melakukannya. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Firman Tuhan sebagai makanan rohani yang sehat. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana memperlakukan firman Tuhan supaya jadi makanan rohani yang sehat. Pertama, mendengarkan firman. Yang kedua, membaca firman. Yang ketiga, mempelajari firman. Yang ketiga, yang keempat, menyimpan firman dalam hati. Dan yang terakhir, menjadi pelaku firman. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong memampukan kita sehingga kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin.